الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه واعلم أن للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة ولا يكون بين المقيمين للصلاة عند الله تعالى قيمة حتى تقيم صورتها وحقيقتها كما ينبغي فأما صورتها فهي الأركان والآداب ظاهرة من القيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح ونحوها وأما حقيقتها فهي الحضور مع الله وإخلاص النية والقصد لله والإقبال بكل الهمة على الله تعالى وجمع القلب عليه وأن يكون فكرك مقصورا على صلاتك فلا تحدث نفسك بغيرها وتكون متعدبا بآداب المناجاة مع الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام إنما المصلي مناج ربه وقال عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه بركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah kita ditemukan kembali oleh Allah setelah libur lebih daripada 2 bulan ya. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan panjang umur kepada kita, sehat walafiat dan ditambah ilmu yang manfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Wa'lam anna lis-salati suratan dhahirah wa haqiqatan batinah. Ketahuilah bahwa salat itu ada yang disebut bentuk zahir dan ada yang disebut haqiqah yang batin. Wala yakunu minal muqimina lis-shalah indallahi ta'ala qimah, maka tidaklah menjadi orang yang melaksanakan sholat, menegakkan sholat di sisi Allah, ada bobotnya, ada nilainya, hatta tuqima surataha wa haqiqataha, sehingga betul-betul sholat tadi itu menjadi kokoh, sehingga menjadi hatta yuqima, sehingga orang itu betul-betul melaksanakan zahir sholat tadi itu dengan bagus dan hakikatnya sholat dengan bagus kama yang bagi sebagaimana sepatutnya. Saudara, ada istilah surah dan ada istilah haqiqah. Kalau Anda dikasih makanan apa? Oh, nasi mandi misalnya. Bisa kamu punya, bisa kamu telan, rasanya enak, ada dagingnya ada di situ, itu namanya haqiqah, beneran berarti nasi mandi. Tapi kalau dikasih fotonya nasi mandi, foto, gambarnya saja, tapi nggak bisa kamu rasakan. Paham nih? Begitu juga buah-buahan. Ada bentuk buah-buahan, tapi nggak bisa dirasakan dari plastik. Anggur, mangga, apel. Ada buah-buahan yang beneran, ya bisa dirasakan. Sholat juga begitu, ada sholat bentuk saja, ada sholat beneran. Sholat bentuk saja, ya rukuk, sujud, baca Fatihah dan seterusnya, bentuk. Tapi batin gak ikut. Hatinya di pasar, pikirannya perempuan, tujuannya riya dan lain-lainnya. Ini ada bentuk sholat tapi nggak ada hakikat sholat.
Hakikat sholat itu adalah hadirnya hati kamu dalam sholat. Khusyuknya badan kamu dalam sholat. Kira-kira kalau kamu mengucapkan alhamdulillah, apa di benak kamu? Duit, barang. Mengingat bagaimana betapa besarnya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu. Sehingga kamu mensyukuri alhamdulillah. Ketika kamu mengucapkan Rabbil Alamin yang memiliki alam semesta, apa di benak kamu? HP, sendal, perempuan. Kamu lihat bagaimana langit, bintang bermiliat-miliat, ikan yang ada di lautan, tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas daratan. Bagaimana manusia begitu banyak, binatang ternak yang begitu banyak, binatang buas yang begitu banyak, yang ngatur siapa? Satu helai rambut pun diatur sama Allah. Jantungnya gajah bergerak, jantungnya manusia bergerak, jantungnya semut ini. Siapa menggerakkan itu semuanya? Rabbil Alamin yang memiliki alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau kamu mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha, Allah itu Rahman, rahmat. Ar-Rahim, yang maha kasih. Apa dalam benak kamu? Kalau dalam benak kamu tadi itu adalah pakaian kamu, pekerjaan kamu gak hadir di situ hati kamu. Kamu membayangkan bagaimana rahmat Allah yang luas. Saudara, Allah bukan hanya rahmat sama orang mukmin saja. Musuh Allah Abu Jahal dikasih hidup, dikasih sehat. Fir'aun Namrud diberikan itu semuanya. Allah bersifat rahmat, rahmat yang umum. Ar-Rahim, maha sayang. Rahmat khusus untuk orang beriman. Nanti ada di akhirat, rahmatnya hanya kepada orang beriman. Orang kafir nggak dapat rahmat lagi karena disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Maliki yaumiddin. Ya Petrosoh, Anda duduk di atas. Maliki yaumiddin. Allah yang memiliki hari pembalasan. Setelah kamu mengenal Allah Maha Rahmat, kamu dikenalkan bukan hanya rahmat. Allah itu juga memiliki hari pembalasan. Dan itu yang pertama membuat kamu supaya lega, selalu berharap kepada Tuhan kamu yang Maha Rahmat. Yang ini supaya harus berhati-hati dan takut karena kamu akan dibalas di hari tertentu oleh Allah. Maliki yaumiddin. Saudara, pembalasan Allah itu adil. Sekecil apapun kesalahan kamu, kalau Allah menghendaki membalas, akan dibalas. Malah Nabi menggambarkan nanti ada beberapa kambing yang bertanduk merunduk. Kambing-kambing yang tidak bertanduk di atas dunia akan Allah adili juga. Yang nggak punya tanduk di dunia dikasih tanduk untuk merunduk. Kambing yang punya tanduk di atas dunia yang pernah merunduk itu dicabut tanduknya. Adilnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa bayangkan kalau kamu punya dosa ini, Allah terapkan keadilannya. Berapa kali kamu akan dapat siksa mata yang kamu lihat ini? Berapa besar kamu akan mendapatkan siksa telinga? Berapa tetes darah haram yang kamu makan ini?
Kalau Allah terapkan keadilannya, betapa beratnya siksa kita. Karena itu Allah akan mengeterapkan keadilannya. Tapi Allah juga maha rahmat di saat itu. Nabi menyatakan begini, Inna lillahi mi'ata rahmah. Anzala minha fid dunya rahmatan wahida. Fabiha yata'atafu. Fabiha yatarahamu. Allah itu punya 100 rahmat. 100%. Yang 1% diturunkan di dunia. Sampai ibu begitu sayang dan cintanya kepada anak, suami, istri. Begitu akrabnya dan harmonisnya. Satu rahmat tuh. Binatang buas pun masih dia tadi itu melindungi anaknya. Karena rahmat satu itu dibagi. Wa khabba'atis an wa tis'ina rahmah. Yang 99% Allah simpen untuk dari kiamat untuk merahmati orang-orang beriman. Alhamdulillah. Karena itu, jadilah orang yang berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di atas dunia ini. Karena di saat itu mengerikan sekali. Pengadilan Allah kalau diterapkan keadilannya, maka tidak ada yang luput, saudara, untuk mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kita mendapatkan rahmat Allah? Gabung dengan orang soleh. Masuk ada di masjid nih. Sholat berjamaah. Dzikir. Baca Quran. Jadilah orang yang berusaha mendapatkan rahmat Allah. Untuk nanti di hari pembalasan Anda mendapatkan rahmatnya. Alhasil, ketika kamu melaksanakan sholat hanya sekedar gerakan dan bacakan tanpa hati hadir, itu namanya surah. Gambar sholat, bentuk sholat. Sama dengan gambar nasi mandi nggak bisa dirasakan. Sama dengan bentuk buah dari plastik nggak bisa dirasakan. Dengan hadirnya hati kamu, disitulah berarti buah beneran. Itu adalah sholat beneran, bacaan Quran beneran, dan seterusnya, dan seterusnya. Ibadah juga begitu, Pak. Harus ada bentuk zahir dan batin. Tapi ada sebagian orang yang penting hati hadir, yang penting khusyuk. Bisa ngerasakan manisnya buah mangga tanpa buah mangga? Nggak bisa. Bisa ngerasakan kenyang tanpa makan? Nggak bisa. Bisa mendapatkan anak tanpa kamu kawin? Nggak bisa. Perpaduan zahir dan batin, itulah kesempurnaan. Sholat zahir dan sholat batinnya jadi satu, itu sholat beneran. Nggak mungkin ada kehidupan kalau ruh saja. Nggak mungkin ada kehidupan tanpa ruh. Nggak mungkin ada sholat tanpa khusyuk dan hudur di sisi Allah tentunya. Nggak mungkin ada sholat tanpa rukuk dan sujud. Nggak bisa, Pak. Kalau ngomong gitu itu bodoh namanya. Yang penting anak ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Al-amalillah. Ikhlas itu beramal karena Allah. Ada amalnya, Pak. Nggak ada orang ikhlas tanpa amal, nggak ada. Harus ada amalnya. Tapi amalnya tidak ditujukan kepada selain Allah. Itu namanya ikhlas. Karena itu jangan pernah percaya kalau ada orang ma'rifat tapi nggak melaksanakan syariat. Jangan pernah percaya. Saudara, orang yang dikatakan muqimus sholah, menegakkan sholat, yaitu melaksanakan sholat secara zahir, yaitu rukun dan syaratnya dan pada waktunya, dan juga dibarengi hati hadir. Baca Quran, hadir di bacaannya. Ketika sujud, hadir dalam sujudnya. Nih, kita kasih gambaran.
Kenapa sih kita diperintahkan sujud? Kalau kita mau berpikir, anggota kita yang paling kita jaga kehormatannya mana? Kepala, saudara. Kepala. Anggota kita paling penting kepala, saudara. Kaki kamu taruh ada di tanah, biasa. Tangan kamu untuk membersihkan kotoran di tanah, biasa. Bahkan tubuh kamu kadang-kadang berlumuran dengan kotoran tanah, biasa. Tapi kalau kepala, enggak mungkin. Sedikit aja dibersihkan. Orang mukul kaki kamu, oh mungkin menyapa tuh. Orang kadang-kadang nyubit tangan kamu, itu kadang mesra. Tapi kalau mukul kepala kamu, jangan. Ini penghinaan. Begitu sensitifnya orang menjaga kehormatannya dengan kepalanya. Maka untuk Tuhan kamu, untuk Allah, rundukkan untuk ruku dan untuk sujud Tuhan kamu yang paling kamu hormati. Karena sesungguhnya kemuliaan kamu adalah ketika kamu semakin tawadhu kepada Tuhan kamu. Rukuk sujud itu hadir hati, ya Allah, hamba yang lemah ini, hamba yang tidak berharga ini, hamba yang hina ini, berharap kemuliaan darimu, ya Allah. Begitu, Pak. Karena itu kita nggak boleh rukuk atau sujud kepada makhluk gitu. Kenapa? Kamu rukuk dan sujud makhluk berarti akan menjadi hamba yang hina. Tapi kamu rukuk dan sujud Tuhan kamu berarti kamu akan menjadi hamba yang mulia. Saudara, ada satu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu pernah berkata begini. La khaira fi tilawatin la tadabbura fiha. Gak ada nilai baik loh kalau hanya sekedar baca tadi itu tapi gak merenungi bacaan. Anda bisa bayangkan kalau Al-Quran menceritakan neraka tapi kamu itu mikir ketika mendatangi istri, syahwat dengan istri, gak connect ini. Ketika Al-Quran menerangkan tentang surga, tapi kamu berpikirnya adalah kehidupan duniawi, gak connect. Apa nilainya bacaan kamu kalau hati kamu tidak hadir ada di situ? Sayyidina Ali bin Abidin itu pernah sholat. Tengah-tengah sholat rumah terbakar. Orang yang ada di luar tahu ini ada penghuninya di dalam. Mereka menjerit-jerit untuk supaya terdengar, mungkin ketiduran atau bagaimana supaya bisa menyelamatkan keluar daripada kobaran api. Sampai akhirnya api udah dikuasai, dilihat nih orang lagi sujud dalam sholatnya. Setelah salam, hangus punya kaget ya, ini ada apa? Wahai imam, kita dari luar aja udah terasa panas, Anda dalam api, kok nggak merasa panas? Kata beliau, al-hadmi narul ukhra an nari dunia. Ketika aku baca ayat tadi itu menerangkan tentang api neraka, aku bayangkan panasnya api neraka sehingga aku tidak terasa dengan panasnya api dunia. Hudur, khusyuk, saudara. Sama dengan Anda. Anda kalau baca cerpen komik, maaf, yang menceritakan tentang pacaran sampai persetubuhan, mungkin kalau Anda meresapi sampai istimna, sampai keluar mani. Anda ikut syahwat ada di situ. Pertanyaannya, Anda diceritakan Al-Quran ini surga dan neraka, Anda semangat nggak? Anda hadir nggak hatinya? Saudara, orang
kalau normal, kalau diceritakan makanan yang lezat, pingin merasakan. Kalau diceritakan perempuan yang cantik, pingin kenalan, pingin kawin sama dia. Itu normal. Diceritakan makanan, enggak pingin. Ceritakan perempuan, enggak pingin, enggak normal tuh. Iman kamu juga begitu. Diceritakan Nabi, enggak rindu. Diceritakan neraka, enggak takut. Diceritakan surga, enggak semangat. Enggak normal imannya ini. Enggak normal sama ini. Kita ini diperintahkan sholat 5 waktu ini sama Allah untuk supaya betul-betul memperkuat iman kita. Lah puluhan tahun sholat ini kok nggak bisa membentuk kita menjadi orang yang betul-betul beriman nih. Apa yang kita lakukan dalam sholat kita selama ini? Mudah-mudahan Allah terima semua yang kekurangan yang ada di kita, Allah sempurnakan darinya ya. Jauh-jauh sekali ya. Nah, orang kalau sudah melaksanakan sholat surah dan hakikoh, sholat yang sempurna saudara, dia akan hadir hatinya bersama Tuhannya setiap saatnya. Dia akan menjadi orang ikhlas dalam niatnya, tujuannya hanya karena Allah. Saudara, belum tentu yang sah itu diterima. Yang diterima itu kalau ikhlas. Ikhlas itu adalah satu tujuan. Tepat tujuannya, yaitu Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Anda kirim WA. Catatan semuanya untuk dikirimkan kepada si Z. Tapi nomor yang dipencet untuk si Amr. Kira-kira diterima oleh siapa itu? WA nih untuk Habib Mustafa, tapi nomornya nomor Taufik Assegaf, kira-kira sampai kemana? Taufik Assegaf, salah nomor, salah alamat, kirim surat ke Banyuwangi, isi surat semuanya untuk Banyuwangi, dimasukkan pos, alamat Jakarta, sampai mana? Jakarta. Kirim kargo untuk Bandung, tapi alamat Malang, barangnya sampai Malang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Yang kamu baca Fatihah semuanya sampai salam persis sah sholatnya, tapi alamatnya pingin dipuji sama manusia, sampai kemana? Karena itu kalau kamu tadi itu sholat beneran ikhlas. Kemudian wal iqbal bikunil himma 'ala Allah. Semangat fokus untuk Tuhan. Enggak ngiket yang lainnya, Pak. Ini kita kadang-kadang kalau sholat itu persiapannya bukan khusyuk. Ini sahibul kitab ini Habib Abdullah Haddad ini kalau mau sholat berjamaah, dari rumah dikosongkan dulu segala hal. Keluar rumah tidak noleh kanan, tidak noleh kiri. Tidak mau berbicara yang lainnya. Sampai ada di masjid, ia sholat, ia zikir sambil sholat berjamaah selesai. Wiridnya dibaca sampai selesai. Sampai ada di rumah, baru ia konsentrasinya tadi itu ke yang lainnya. Kita kan enggak. Kadang-kadang kita berangkat ke masjid sambil rokokan, bergurau itu, bergurau ini. Kadang enggak sholat masih ingat yang lucu tadi itu, tertawa. Cerita perempuan, cerita itu, syahwat ada dalam sholat. Sholat apa ini? Hah? Semangat fokus dalam sholat. Itu orang yang betul-betul iqamatus shalah, menegakkan sholat yang sebenarnya. Jam'ul qalb alaih, hati cuma satu poinnya, ya sholat itu yang dilakukan. Wa an yakuna fikruka maksuran ala shalatik fala tuhaddid nafsaka bighairiha, sama dengan tadi. Wa takunu muta'addiban bi adabil munajah Allah. Inti merasa apa sih kalau sholat ini?
Udah, gerakan gitu aja. Udah bacaan. Kamu tidak yakin kalau kamu itu sholat menghadap Allah. Lah kalau kamu yakin menghadap Allah, yang adab dong. Menghadap sama guru aja ada adab kok. Menghadap kepada komandan ada adab, komandan menghadap sana, prajurit menghadap sana misalnya. Jadi tegur. Pusat perhatian Tuhan itu bukan dohir kamu saja, tapi pada batin hati kamu. Allahu Akbar. Menghadap siapa hati kamu? Menghadap siapa hati kamu? Maka disitulah kadang-kadang manusia sholat tapi banyak bersalah dalam sholat. Dia harus sholat tapi bersalah. Kenapa? Hati tidak hadir. Mulai takbiratul ihram sampai salam, saudara. Kata Sayyidina Hasan al-Basri, kullu sholatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal ugubati asra. Semua sholat yang hadir, yang hati enggak hadir, jangan-jangan lebih cepat kesiksa daripada ke rahmat Allah. Nah, karena disinilah kita belajar ilmu-ilmu gini untuk bisa menjadikan sholat kita itu adalah sholat yang berbobot. Sholat yang betul-betul berbobot. Mudah-mudahan insya Allah jadi beri kekuatan kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ini ada haditsnya ya. Rasulullah SAW bersabda, innamal musalli munajin rabbah. Hanya saja orang yang sholat itu bermunajat kepada Tuhannya. Saudara, kalau Anda menghadap raja, maka Anda serius. Gak pernah main-main Anda. Kalau Anda menghadap presiden, Anda serius. Anda menghadap kepada Tuhan, kenapa kok Anda tidak serius? Kok Anda main-main? Orang yang sholat itu bermunajat kepada Tuhan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza qamal 'abdu ila sholati aqbalallahu alaihi biwajhi. Kalau orang itu sudah menegakkan sholat, berarti Allah betul-betul memperhatikannya. Jangan main-main. CCTV, nggak sampai nyontek Pak. Betul-betul kerjanya. Kenapa? Ada yang apa? Ada yang ngontrol nih. Apalagi di situ ada pegawainya. Catat tuh, ini malas, ini tambah lagi Pak. Allah Maha tahu. Masih ditugaskan lagi Raqib Atid mencatat semuanya. Kok enggak pernah takut ya? Kok berani aja kita main-main hidup ini? Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.